Ini Muriko dan Jiang Haiseng. Wu Chen sangat mengenal napas orang-orang ini, jadi dia mengenali mereka sekilas. Saat ini, mereka bersatu untuk menghadapi sekelompok orang lain. Kalian orang-orang biadab dari dunia luar telah menyia-nyiakan harapan kami terhadap kalian dan menghormati kalian sebagai orang abadi, tetapi kalian telah gagal memenuhi harapan kami terhadap kalian. Sungguh penuh kebencian. Jiang Haiseng layak mendapatkan hidup kalian. Jiang Haiseng sangat marah. Saya ingat ketika para tetua Taisang dari Taiyimen pertama kali datang ke dunia lebih dari setengah bulan yang lalu, mereka sangat ingin satu sama lain membawa orang-orang mereka keluar bersama dan membiarkan mereka melepaskan belenggu ruang ini. Saat itu, tetua tersebut berkata bahwa dia tidak bersedia membawa mereka pergi karena kekuatannya yang terbatas. Dia juga berkata bahwa dia akan membiarkan mereka menunggu sampai dia kembali untuk berdiskusi dengan Zhang Jiao dan meminta petunjuknya sebelum membuat keputusan. Meskipun mereka sangat kecewa, mereka tahu bahwa begitu orang-orang itu pergi, mereka mungkin tidak akan pernah kembali. Namun, yang membuat mereka merasa luar biasa adalah setelah beberapa hari, banyak sekali orang yang datang. Orang-orang ini mengaku sebagai salah satu dari mereka. Mereka sangat senang dengan kedatangan mereka, dan mereka merasa sangat senang. Harapan di hati mereka kembali menyala. Namun, yang tidak dapat mereka bayangkan adalah orang-orang ini menunjukkan keganasan mereka dan membunuh semua kerabat dan teman mereka. Orang-orang biadab ini, bahkan saudara perempuannya, menodainya tanpa ampun. Mereka lebih rendah dari orang-orang biadab itu. Itu hanya sampah. Tidak ada apa-apanya. Di sisi lain, para Taiyimen itu mencibir. Mereka adalah negara adikuasa terbesar di Dongsuanyu, dan mereka disebut para master. Dalam lingkup Dongsuanyu, mereka adalah raja dan master yang tak terkalahkan. Siapapun yang berani bersaing dengan mereka akan menemui jalan buntu. Jiang Haiseng, apa yang kamu bicarakan dengan hewan-hewan ini? Li Chenfeng meraung, seluruh kekuatan tubuhnya meledak, bergegas ke masa lalu, bergegas ke lawan. Sampah berani bicara. Terlalu banyak orang mendengus dingin, membenci orang-orang ini, mendesak kekuatan, dan langsung bergegas keluar. Pembunuh naga. Tepat pada saat ini, guntur berkobar dan datang melalui langit. Guntur itu menyilaukan dan menyilaukan. Tidak bagus. Wajah Tai banyak berubah, karena mereka menemukan bahwa guntur itu datang ke arah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, bergegas untuk mendesak kekuatan untuk melawan. Namun, kekuatan gerakan ini terlalu kuat, jauh di luar imajinasi mereka. Mereka tidak bisa menahannya. Setelah hanya bertahan sejenak, mereka hancur. Ah! Mereka berteriak dan disambar guntur. Tubuh mereka langsung hancur, mereka tidak dapat menahan kekuatan gerakan ini. Melihat sinar ini, Chang Feng dan Qian Bing saling memandang. Orang lain mungkin tidak mengenalinya, tetapi mereka sangat jelas. Ini jelas merupakan gerakan Wu Chen. Wu Chen tidak muncul ketika dia menebas para Taiyimen ini dengan pisau. Sebaliknya, dia berbalik dan berjalan pergi. Hidup dan mati orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan dia. Jika dia bertemu dengan mereka, dia dapat menyelamatkan mereka. Namun, jika dia tidak bertemu dengan mereka, tidak mungkin. Wu Chen, tiba-tiba, seseorang menghentikannya. Wu Chen berhenti, menoleh ke belakang dan berkata, "Ada apa denganmu?" Semua orang terkejut. Mereka hanya menilai berdasarkan gerakannya. Orang ini mungkin Wu Chen, tetapi mereka tidak berani memastikannya. Sekarang mereka mendengar suaranya, dan akhirnya mereka dapat memastikan bahwa orang ini benar-benar Wu Chen. Beberapa orang berjalan melewatinya. Meskipun mereka berada dalam kabut dan pandangan mereka terhalang parah, itu bukan masalah besar bagi mereka. Apakah ini yang kamu sebut Wu Chen? Dia benar-benar cukup kuat. Tidak semua orang ini pernah bertemu Wu Chen. Alasan mengapa mereka mengenalnya adalah karena mereka mendengar dari Jiang Haiseng dan Muriko. Lei Xiao, bukankah kau mengatakan bahwa setelah bertemu Wu Chen, kau ingin bersaing dengannya? Li Chenfeng berkata kepada pemuda di sampingnya, pemuda ini bukanlah orang biasa, tetapi yang pertama dari 10 pemuda terkuat di kota kuno Kaisar, bernama Lei Xiao. Kultivasinya adalah bintang ekstrim 9 langit yang berat, dan kekuatannya sangat kuat. Lei Xiao menatap Wu Chen dan berkata, "Aku bukan lawannya." Jenius selalu memiliki harga dirinya sendiri. Melihat jenius lainnya,
dia selalu tidak yakin. Dia akan ingin bersaing satu sama lain dan melihat siapa yang lebih kuat. Begitu juga Lei Xiao. Untuk waktu yang lama, dia adalah jenius pertama di kota kuno Kaisar. Dia sangat terlatih dan kuat. Bahkan dengan pesaing yang kuat seperti Li Chenfeng dan Muriko, dia tetap tidak memengaruhi ketenarannya, tetapi malah memicu kecemerlangannya. Belum lama ini, dia mendengar bahwa ada seorang pemuda di kota kuno Kaisar, yang sangat kuat. Bahkan Chang Feng dan Qian Bing bukanlah lawan. Untuk orang seperti itu, dia tentu ingin melihatnya. Sayangnya, dia mendengar bahwa pria itu telah memasuki Gunung Iblis, dan tidak ada yang tahu keberadaannya. Dia sangat menyesal untuk ini. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang orang itu muncul lagi, dan mengalahkan orang-orang di Taiyimen dengan kekuatan super. Kekuatan semacam ini berada di luar jangkauannya. Ketika dia melihat orang ini, dia mengerti bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Kekuatan pihak lain jauh di atasnya. Haha, tanpa diduga, Lei Xiao, yang selalu menganggap dirinya tak terkalahkan, terkadang mengakui bahwa dia bukan lawan. Li Chenfeng tertawa. Lei Xiao melotot padanya, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dunia ini begitu besar sehingga tidak ada kejutan. Beberapa orang lebih baik darinya, dan itu bukan hal yang aneh. Wu Chen, lama tidak bertemu. Jiang Haiseng berkata, seperti yang lain, dia juga percaya bahwa Wu Chen telah pergi jauh ke Gunung Iblis. Dalam waktu singkat, tidak mungkin baginya untuk muncul lagi. Wu Chen berkata, Jiang Haiseng, bagaimana situasi kota Huangbu sekarang? Dia pernah ke kota kuno Kaisar sebelumnya dan menemukan bahwa kota itu telah disegel dan tidak dapat dimasuki lagi. Karena itulah dia datang ke Gunung Iblis. Kota kuno Kaisar. Ketika sampai pada kota kuno Huang, wajah Jiang Haiseng menjadi sedih. Semua orang juga sama, wajahnya juga sangat sedih. Setengah suara, Jiang Haiseng hanya berkata, kota kuno Kaisar sekarang telah sepenuhnya diduduki, jatuh ke tangan binatang buas itu, keluargaku, kerabatku, hampir semuanya mati. Wu Chen tidak bertanya lagi. Meskipun dia tidak pergi ke kota kuno Huang, dia dapat menebak secara kasar seperti apa wujud kota kuno Huang dari tragedi kota-kota lain. Orang lain juga dalam suasana hati yang dalam. Perang hari itu sangat sengit. Hampir semua kekuatan di kota kuno Kaisar berkumpul untuk melawan Taiyimen. Jika hanya dalam hal jumlah orang Taiyimen yang bergerak kali ini tentu jauh lebih sedikit daripada mereka. Tidak peduli jumlah orang yang kuat di bintang ekstrim atau Hualong, dia juga dalam suasana hati yang buruk. Kita semua akan melampaui satu pintu. Namun, ada dua tetua Taisang di Sekte Taiyi kali ini, yaitu, yang kuat legendaris, yang kuat di level ini, yang kekuatannya sangat mengerikan sehingga jauh di luar imajinasi. Di bawah serangan yang kuat di level ini, keluarga mereka yang kuat sama sekali bukan lawan, dan korban mereka sangat banyak. Orang-orang yang tersisa juga berlarian, atau memasuki Gunung Iblis, atau melarikan diri ke tempat lain. Memang benar itu sangat tragis. Kebaikan dibalas dengan kebaikan, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jika orang-orang di Taiyimen melakukannya, mereka akan dihukum cepat atau lambat. Sejujurnya, Wu Chen tidak akan pernah percaya bahwa Taiyi akan melakukan hal seperti itu jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Apa yang mereka rencanakan? Mengapa mereka harus melakukannya? Ada terlalu banyak masalah dalam pikiranku, aku tidak dapat memikirkannya. Wu Chen, kamu harus berhati-hati. Sekarang binatang buas itu mencarimu kemana-mana. Jiang Haiseng mengingatkanku. Carilah aku. Untuk apa mereka mencariku? Jiang Haiseng berkata, mereka mencari harta karun itu. Bayi itu. Begitu Wu Chen memikirkannya, dia mengerti apa arti harta karun Jiang Haiseng. Itu adalah prasasti Zenmo. Ketika dia merebut prasasti Zenmo, dia bertemu dengan 3 orang tua berambut putih dan memukuli mereka dengan kekuatan prasasti Zenmo. Setelah itu, Jiang Haiseng mendatangi mereka. Mereka melihatnya dan tahu apa prasasti Zenmo di tangannya. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih. Jiang Haiseng berkata, kami harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu, kami mungkin masih akan terjerat dengan binatang buas itu. Jiang Haiseng tidak bisa menahan keterkejutannya saat mengingatnya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa kekuatan Wu Chen begitu dahsyat.
Di tangannya, lingkungan ekstrim bintang 9 yang kuat benar-benar rentan. Bahkan lingkungan Hualong yang kuat tampaknya telah dikalahkan olehnya. Semua ini luar biasa bagi mereka. Baiklah, ayo pergi sekarang. Sampai jumpa lain waktu. Wu Chen melengkungkan tangannya ke arah mereka dan berbalik. Selamat tinggal. Tanpa Jiang Haiseng dan mereka, Wu Chen terus masuk jauh ke dalam Gunung Iblis. Baginya sekarang, tugas pertama yang dihadapinya adalah bagaimana cara keluar. Dia tidak termasuk dalam ruang ini. Dunianya ada di luar. Terlebih lagi, orang-orang Taiyimen mencarinya untuk merebut prasasti Zenmo darinya. Dia tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Menunggunya akan menjadi bencana. Jadi, dia harus keluar secepatnya. Awalnya, dia akan mencari Liu Xiaohui dan bekerja sama dengan mereka untuk mempelajari cara keluar. Tetapi sekarang, itu sudah pasti mustahil. Jangan katakan bahwa Liu Xiaohui dan keluarganya telah pergi untuk waktu yang lama. Bahkan jika mereka belum pergi, dia tidak akan bersama orang seperti itu lagi. Jadi, jalan keluar harus dijelajahi sendiri. Tempat apa ini? Saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Wu Chen untuk pergi. Tiba-tiba, dia berhenti. Dia merasakan dan menemukan bahwa dia hampir sepenuhnya aneh di sini. Dia belum pernah ke sini sebelumnya dan tidak tahu di mana itu. Setelah merasakan beberapa saat, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh, dan dia tidak banyak memikirkannya. Gunung Iblis begitu besar sehingga dia tidak bisa melewatinya. Raung! Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari depan, seperti ada monster mengerikan yang bersembunyi di dalamnya. Suara apa itu? Wu Chen mendongak ke depan. Seperti tempat lain, tempat ini juga berkabut, yang sangat menghalangi penglihatannya. Dia hanya mengandalkan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya. Namun, ketika Wu Chen melepaskan kekuatan jiwa untuk mendeteksinya, dia tiba-tiba menemukan bahwa ruang di depan tidak tahu apa alasannya, bahkan kekuatan jiwanya hampir tidak berlaku, dan tidak dapat mendeteksi jarak yang jauh sama sekali. Pasti ada rahasia di dalamnya. Dengan rasa ingin tahu, Wu Chen masuk. Terakhir kali dia mencari jalan keluar, dia akhirnya gagal. Itu membuktikan bahwa rute yang dia ambil terakhir kali salah. Oleh karena itu, dia perlu mengubah rute lain. Tempat ini, yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya, hanya memenuhi kebutuhannya untuk mengubah rute. Setelah berjalan sebentar, tiba-tiba, hawa dingin yang kuat datang dari segala arah, yang sangat kuat dan dapat membekukan tubuh. Dingin sekali. Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Dingin di sini sangat mendominasi. Dia langsung menyerbu sumsum tulang untuk membekukan seluruh darahnya. Phoenix. Fire Phoenix Jue di tubuhnya bergerak. Energi panas keluar dari tubuh dan mengalir ke seluruh bagian tubuh untuk mengeluarkan udara dingin ini. Ini adalah keterampilan atribut api paling maju di dunia. Kekuatan api yang diolahnya sangat kuat. Segera, udara dingin yang menyusup ke tubuhnya akan dikeluarkan dan dimurnikan, yang tidak akan menyebabkan kerusakan efektif pada Wu Chen. Pada saat yang sama, Huo Yujue juga membentuk lapisan pelindung api, yang seperti penghalang padat, melindungi tubuhnya dengan kuat dari hawa dingin di sekitarnya. Untuk mengatasi masalah udara dingin, Wu Chen melihat ke depan dan mengerutkan kening. Ruang di sini tidak hanya berkabut, tetapi juga udara dingin yang menakutkan. Selain itu, ada sesuatu yang tidak diketahui kekuatannya, yang menekan kekuatan jiwanya, sehingga deteksi kekuatan jiwa tidak dapat memainkan peran apapun. Wu Chen memiliki firasat bahwa mungkin ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Setelah jeda sebentar, Wu Chen terus berjalan maju. Dia ingin melihat apa yang ada di sana. Wah! Tak lama kemudian, tiba-tiba, gelombang besar keluar dari aliran udara di sekitarnya. Kemudian, Wu Chen merasakan bahwa kekuatan yang kuat sedang datang kepadanya. Kekuatan ini sangat besar. Itu bukan bintang yang kuat, tetapi naga yang kuat. Iblis tingkat 6. Hati Wu Chen segera memancarkan peringkat ini. Dilihat dari atmosfer yang keras ini, itu jelas bukan monster tingkat kelima. Jika dia menebak dengan benar, itu seharusnya monster tingkat 6. Monster tingkat 6 setara dengan lingkungan Hualong yang kuat di dunia manusia. Kekuatan mereka sangat mengerikan, dan mereka benar-benar di luar kendali orang biasa. Bahkan jika mereka bertemu monster tingkat tinggi seperti itu, mereka harus ditanggapi dengan serius. Jika tidak, tidak ada harapan sama sekali.
Begitu tubuh Wu Chen bergetar, dia memasuki level pertama pertempuran. Kali ini, lawan yang dia hadapi bukanlah makhluk biasa, tetapi monster tingkat 6 sungguhan, yang sebanding dengan eksistensi tertinggi yang kuat di wilayah Hualong. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Wow, sebuah cakar besar langsung dicengkeram ke arahnya. Cakar ini sangat tajam dan besar. Saat dicengkeram, udara di sekitarnya hancur dalam sekejap. Cakar itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan sekuat ini. Flash. Tanpa berkata apa-apa, Wu Chen langsung menghindar. Cakar ini sangat mendominasi. Begitu tertangkap, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Angin cakar yang ganas bertiup di depan dada Wu Chen. Kekuatan yang ganas menyebar. Dia sangat takut sehingga dia tak terkalahkan. Kemudian, sayap yang besar dan tak tertandingi melesat ke arahnya. Udara di sekitarnya meledak. Kekuatan yang mengerikan membentuk badai yang mengerikan, yang menyapu dan membungkus Wu Chen. Ah! Teriak Wu Chen. Dia langsung terguncang oleh badai ini dan terpental 10 kaki. Dia jatuh ke tanah dan tidak dapat menahan kekuatan dahsyat ini. Neneknya, Wu Chen memuntahkan seteguk darah dan bangkit dari tanah. Kekuatan burung aneh ini mengerikan. Setidaknya itu adalah orang kuat 3 surga dari wilayah Hualong. Menghadapi orang kuat seperti itu, dengan kekuatannya saat ini, itu cukup sulit, dan hampir tidak ada peluang untuk menang. 9 hari di kota Xianwang. Wu Chen minum banyak. Kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya dan mengalir ke tubuhnya, membentuk raja peri yang sangat besar untuk menahan cakar dan sayap burung aneh. Wow, begitu raja abadinya terbentuk, kekuatan besar datang kepadanya, yang merupakan pemboman langsung, dan dia bergegas ke arahnya dengan momentum yang ganas. Bang! Kekuatan besar, dan raja peri yang sangat besar itu tiba-tiba saling bertabrakan, segera, kekuatan yang kuat, melonjak keluar, menyapu semua sisi. Pada saat itu, raja peri bergetar hebat dan terus-menerus, seolah-olah akan dihancurkan. Sangat kuat, wajah Wu Chen tampak berwibawa. Kekuatan ini sungguh sangat dahsyat. Kekuatan itu hampir menghancurkan raja peri miliknya. Prasasti Zenmo. Wu Chen meneguk minuman keras dan memanggil prasasti Zenmo dari tubuhnya. Sulit untuk mengalahkan makhluk mengerikan seperti itu hanya dengan mengandalkan kekuatan pribadinya. Oleh karena itu, ia harus mengandalkan kekuatan prasasti Zenmo untuk bersaing dengan burung aneh itu. Cahaya cemerlang keluar darinya. Cahaya itu menyilaukan, dan secara bertahap berubah menjadi lempengan batu emas. Ini adalah prasasti Zenmo. Begitu prasasti Zenmo muncul, ruang di sekitarnya melonjak hebat dan terus bergulir, seperti ombak emas, bergulir, menyerbu, dan menerjang. Prasasti Zenmo adalah senjata ajaib unik yang diciptakan oleh Xuanfu. Prasasti itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Begitu muncul, prasasti itu akan bersinar terang, menyelimuti seluruh sosok Wu Chen. Gelombang energi yang besar akan menyebar liar dan memberikan ruang yang bergetar di sekitarnya. Taklukkan semua hal. Kekuatan kuat Wu Chen mengalir ke prasasti Zenmo. Prasasti Zenmo itu penuh dengan cahaya. Prasasti itu sangat terang dan kuat. Prasasti itu dilepaskan dari prasasti itu dan ditekan ke arah burung aneh itu. Kekuatan burung aneh itu juga tidak kosong. Melihat bahwa prasasti itu ditekan di dinasti Wu Chen, prasasti itu sama sekali tidak takut. Mengepakkan sayapnya, itu adalah kekuatan yang ganas dan tak tertandingi yang menyapunya secara langsung dan bertemu dengan prasasti Zenmo milik Wu Chen. Ledakan. Dua kekuatan besar saling bertabrakan. Seketika, kekuatan yang dahsyat meletus. Seluruh ruang bergetar. Badai energi yang dahsyat menyapu dari pusat dan menyerbu ke segala arah. Kekuatan burung aneh ini sungguh menakjubkan. Di bawah serangan kekuatan prasasti Zenmo, burung itu masih tidak terpengaruh sedikit pun. Kekuatan seperti itu membuat wajah Wu Chen berubah. Jelas, dia meremehkan kekuatan burung aneh ini. Orang ini, setidaknya setara dengan 5 orang kuat surga dari Hualongjing, bahkan lebih kuat. Wajah Wu Chen sangat bermartabat. Kekuatan burung aneh ini mengerikan. Itu di luar perkiraan awalnya. Tidak mudah untuk dihadapi. Setelah memikirkannya, Wu Chen memutuskan untuk pergi dari sini sejauh mungkin. Kekuatan burung aneh ini mengerikan. Bahkan jika ia memiliki prasasti ajaib, tidak akan mudah baginya untuk menang. Bahkan jika ia bisa menang, itu akan menjadi pertempuran yang sengit, yang justru tidak diinginkannya.
Ia sekarang berada di Gunung Iblis, dikelilingi oleh kabut yang tak berujung. Bahaya dapat terjadi kapan saja. Ia tidak ingin bertarung dengan orang ini. Ia menyia-nyiakan kekuatannya dengan sia-sia. Jika menghadapi sesuatu yang mengerikan, situasinya akan menjadi lebih berbahaya dan lebih buruk. Aduh, burung aneh itu merengek, kekuatan dahsyat keluar dari tubuhnya. Kekuatan ini sangat hegemonik, teror sesat, kekuatan yang kuat, mengejutkan kabut di sekitarnya tersebar, dan sama sekali tidak tahan dengan kekuatan burung aneh itu. Sayap burung aneh itu mengepak, dan kekuatan besar meletus, yang mengarah ke aliran udara antara langit dan bumi di sekitarnya, dan gelombang gila, yang langsung berubah menjadi badai, muncul di antara langit dan bumi. Wajah Wu Chen berubah drastis. Dari badai burung aneh itu, dia mencium bau bahaya yang kuat. Dari sudut pandang gengsi, badai burung aneh itu sangat mengerikan, Tuan tahu seberapa kuat badai ini saat benar-benar menghantamnya. Itu tidak terbayangkan. Kita harus mengungsi secepatnya. Kekuatan burung aneh ini sangat mengerikan. Sangat tidak bijaksana untuk melawannya, baik menang maupun kalah, jadi lebih baik pergi secepatnya. Pada saat ini, serangan burung aneh itu telah mendarat, dan kekuatan yang melonjak telah meledak, seperti ombak, menyapu dan membuka, bahkan ruang tidak dapat ditanggung, dan langsung dihancurkan. Badai yang mengerikan itu mencabik-cabiknya, menggulungnya dari segala arah, dan menghalangi jalan Wu Chen. Kemudian, badai itu meraung, hisapan yang mengerikan, bergegas keluar untuk menghancurkannya. Prasasti Zenmo. Dalam menghadapi serangan burung aneh itu, Wu Chen tidak punya cara lain selain mendesak prasasti Zenmo. Cahaya keemasan yang terang memancar dari prasasti Zenmo, yang sangat indah, mempesona, dan menakutkan. Kekuatan mengalir ke prasasti Zenmo, dan Wu Chen melancarkan serangan dahsyat ke langit. Kekuatan yang melonjak itu meledak dan melesat menuju badai. Dua kekuatan besar, saling menyerang dengan ganas, dalam sekejap, badai energi yang kuat, meletus, seperti gelombang besar, menyapu ke segala arah. Ledakan besar itu telah menyebabkan efek yang mengerikan. Energi yang melonjak meletus dari titik tabrakan, menyebar dengan cepat dan jatuh ke bawah. Tanah tiba-tiba terhempas terbuka, gelombang fluktuasi kekuatan, tersapu gila-gilaan, sebuah lubang besar, tiba-tiba muncul di tanah. Dalam sekejap cahaya dan bayangan, Wu Chen dengan cepat melarikan diri dari Raja Peri, berdiri di atas batu ajaib, berubah menjadi pita, dan menghilang di sini. Burung aneh ini sangat kuat sehingga tidak cocok untuk bertarung satu sama lain. Tidak ada gunanya, jadi lebih baik pergi sesegera mungkin untuk menghindari tepi burung aneh ini. Melihat pelarian Wu Chen, burung aneh itu menjadi marah dan bergegas keluar seperti kilatan petir. Kecepatan burung aneh itu luar biasa, seperti kipas sayap, angin, menahan tubuhnya, seperti anak panah yang keluar jalur. Ngomong-ngomong, kecepatan burung aneh ini terlalu cepat untuk ditandingi. Raut wajah Wu Chen berubah drastis. Kecepatan burung aneh itu jauh lebih cepat daripada kecepatannya. Dalam hal kecepatan, dia sama sekali bukan tandingannya. Pada saat ini, sepasang cakar raksasa tersangkut ke arahnya. Cakar itu sangat tajam dan mengerikan. Di bawah satu cakar, semuanya hancur. Prasasti Zenmo. Wu Chen berteriak keras, mendesak prasasti Zenmo, dan cahaya keemasan prasasti Zenmo meledak, dan bertemu dengan cakar raksasa burung aneh itu. Bang! Cakar raksasa itu bertabrakan dengan prasasti Zenmo. Seketika, gelombang kekuatan meledak, terpancar dan terbuka. Burung aneh dan Wu Chen terguncang mundur pada saat yang sama. Lari! Wu Chen tidak berani tinggal. Dia langsung berlari ke kejauhan. Kekuatan burung aneh ini terlalu kuat. Dia tidak ingin bertarung dengannya. Jika dia bisa menghindarinya, dia akan mencoba menghindarinya. Mengenai prasasti Zenmo, dia tidak khawatir. Prasasti Zenmo adalah senjata sihir tertinggi yang disempurnakan oleh Xuanfu. Dia bahkan tidak bisa menghadapi Raja Iblis di bulan Juli dan tombak pemusnahan, apalagi burung aneh ini. Bahkan jika cakarnya sangat tajam, mustahil untuk menangkap prasasti Zenmo. Aduh, melihat Wu Chen telah melarikan diri lagi, burung aneh itu menjadi marah. Manusia ini, tanpa diduga, lolos dari bawah cakarnya berulang kali. Itu harus menghancurkannya. Sepasang sayap, kekuatan besar, pecah, goncangan melonjak, burung-burung aneh bergegas keluar, sangat cepat, seperti kilatan petir.
Neneknya, bagaimana kecepatan burung aneh ini bisa begitu cepat? Sepanjang jalan, Wu Chen berlarian di tengah kabut, mencoba menyingkirkan burung aneh itu, tetapi yang mengejutkannya, burung aneh itu tidak tahu bagaimana cara menyingkirkannya, tetapi burung itu menguncinya. Bahkan di tengah kabut, burung itu tetap mengikutinya dari dekat, membuatnya tak terhindarkan. Menyadari hal ini, Wu Chen merasakan sakit kepala yang hebat dan tidak dapat menyingkirkannya. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari depan. Tetua, saudara seperguruan Liu seharusnya berada di tempat yang mereka sebutkan. Seseorang, Wu Chen tercengang. Tanpa diduga, di tempat seperti itu, dia bisa melihat orang lain. Tampaknya ada lebih dari satu orang. Saudara seperguruan Liu, apakah itu Liu Xiaohui? Mendengar nama saudara seperguruan Liu, Wu Chen hampir tanpa sadar memikirkan Liu Xiaohui. Apakah orang-orang ini dari keluarga yang sama? Meskipun dia penasaran, dia tidak punya waktu untuk menyelidiki sekarang. Dalam sekejap sosoknya, dia hanya bergegas ke kejauhan, karena seekor burung aneh telah bergegas ke arahnya dan sedang menatapnya. Namun, pada saat ini, sayap burung aneh itu berbalik dan terbang ke arah lain. Ada apa? Menyerah saja. Wu Chen berhenti dan merasa bingung. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan burung aneh itu. Namun, dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Ah, burung yang besar sekali. Tiba-tiba, terdengar teriakan, dan Wu Chen tiba-tiba menjawab. Ternyata burung aneh ini akan membunuh orang lain, jadi dia menyerah. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Burung aneh itu sudah pergi begitu saja. Bagaimanapun, dia tidak ingin terus mengganggu satu sama lain. Kalau begitu, dia biarkan orang lain yang mengurusnya. Mengenai siapa orang-orang ini, dia tidak peduli sekarang, atau mencoba menjauh dari sini. Ayo bermain pelan-pelan. Aku pergi dulu. Wu Chen berbalik dan pergi, menghilang ke dalam kabut. Ini iblis tingkat 6. Tidak jauh dari sana, banyak orang ada di sini. Mereka melihat burung aneh besar di kepala mereka. Kaki mereka terus-menerus gemetar. Burung aneh ini memiliki sayap lebar dan dapat meregang hingga puluhan kaki. Di perutnya, ia memiliki sepasang cakar besar. Cahaya dingin bersinar di atasnya. Kekuatannya sangat dahsyat dan menakutkan. Dari kekuatan ini, mereka dapat melihat bahwa burung aneh ini benar-benar monster tingkat 6, dan kekuatannya sangat kuat. Orang biasa tidak dapat menghadapinya sama sekali. Ada suara rengekan burung aneh, kipas besar bersayap dan badai, yang keluar dari sayap dan menyerbu orang-orang ini. Ah! Kekuatan orang-orang ini pada dasarnya adalah Xingjing, tetapi burung aneh ini adalah iblis tingkat 6. Itu seperti yang kuat di Hualongjing. Bagaimana mereka bisa menahannya? Dengan sayap burung aneh, mereka tidak dapat menahannya sama sekali, dan mereka langsung dilempar ke tanah. Hewan jahat, berani bersikap sombong di hadapanku. Seorang lelaki tua berpakaian biru berteriak keras, dan kekuatan besar keluar darinya. Kekuatan itu sangat kuat. Jauh lebih kuat dari yang lain. Jelas dia adalah orang kuat di Hualong. Formula Gajah Suci Dayan. Lelaki tua di Xingyi mencubit Jue dengan kedua tangannya. Kekuatan yang dahsyat membubung ke langit. Momentum yang dahsyat itu menyebabkan dunia di sekitarnya berubah. Aliran udara yang besar datang dari segala arah. Di bawah kendali kekuatannya yang dahsyat, sebuah gambar cahaya suci yang besar langsung terbentuk. Gajah suci yang cemerlang ini memiliki ukuran yang sangat besar, yang jauh lebih besar dari gajah suci yang dipadatkan oleh Zhang Tao, yang dibunuh oleh Wu Chen. Momentum yang dahsyat meletus dari gajah suci itu, membuat seluruh ruang bergetar dan berguncang terus-menerus. Raungan gajah suci dan cahaya suci yang luas meledak dan menyelimuti seluruh ruang. Cahaya suci ini sangat suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Bahkan kabut di sekitarnya telah hilang dan kembali ke Qingming. Burung aneh itu mendongak dan melihat gajah suci yang besar ini. Dengan raungan kemarahan dan kipas sayap, cakar besar itu dicengkeram keluar, membawa kekuatan yang dahsyat, dan mereka meraih gajah suci untuk menghancurkannya. Hewan jahat, biarkan kau lihat. Aku terlalu pandai dalam formula. Sosok lelaki tua di Xingyi memudar dan menghilang langsung dalam gambar suci, yang terintegrasi menjadi satu. Raungan. Gajah suci itu meraung, momentum yang kuat, meletus, melangkah di tangga langit, dan bergegas ke burung aneh itu. Ledakan. Burung aneh itu bertabrakan dengan gajah suci.
Seketika, gelombang energi meletus dari tengah, seperti gelombang, menyapu ke bawah dan menyembur. Di bawah, semua orang menatap burung aneh dan gajah suci itu, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan. Ini adalah pertempuran antara iblis tingkat 6 dan orang kuat di lingkungan Hualong. Pasti luar biasa. Raungan. Burung aneh itu meraung, dengan sepasang sayap, dan badai yang dahsyat itu merobek dan berlari ke arah gajah suci, melancarkan serangan ganas pada lelaki tua berbaju biru itu. Lelaki tua berbaju biru itu juga tidak menunjukkan kelemahan. Dia mendesak gajah suci itu untuk melangkah di langit. Dengan momentum yang kuat, dia melesat dan memulai pertarungan sengit dengan burung-burung aneh itu. Energi yang melonjak itu terus-menerus bergetar dan menyapu seluruh negeri. 100 meter jauhnya, Wu Chen terbang cepat. Dia merasakan fluktuasi yang kuat dari belakang. Dia mengerti bahwa ini adalah burung aneh yang bertarung dengan kelompok orang sebelumnya. Lawan, lebih baik melawan kedua belah pihak. Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Kekuatan burung aneh itu sangat kuat. Dia telah bertarung dengannya. Bahkan jika ada batu ajaib di tangannya, dia tidak memiliki cara untuk menekannya. Tetapi sekarang, dengan orang-orang idiot itu, dia tidak perlu bekerja keras. Tanpa henti, Wu Chen terus bergerak maju. Saya tidak tahu sudah berapa lama dia terbang. Tiba-tiba, gelombang kekuatan datang ke arahnya. Tidak bagus. Begitu wajah Wu Chen berubah dan sosoknya berbalik, dia menghindari serangan itu. Ledakan. Kekuatan yang melonjak menghantam tanah, menyebabkan tanah meledak dan retak, mengubahnya menjadi sepotong tanah hangus. Ada apa? Wu Chen berhenti, melihat ke atas, tetapi terkejut. Tanah di sini penuh dengan mayat, yang ada di mana-mana. Sebagian besar dari mereka tidak lengkap. Banyak dari mereka bahkan hancur oleh kekuatan yang tidak diketahui. Wu Chen jatuh dan melihat tulang-tulang ini. Dia menemukan bahwa tulang-tulang ini bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk lain, hewan fata morgana, serangga luar angkasa, dan sebagainya. Apa ini? Tiba-tiba, Wu Chen menemukan kerangka yang sangat aneh. Dia mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Dia melihatnya dengan saksama. Setelah mengidentifikasi, dia menemukan bahwa itu adalah tulang domba. Bagaimana mungkin ada tulang domba di sini? Wu Chen terkejut mengenali atribut bangkai itu, karena dia ingat bahwa tidak ada makhluk seperti domba di luar angkasa. Karena tidak ada makhluk seperti domba, dari mana domba itu berasal? Lihat apakah ada makhluk lain. Wu Chen melihat dengan saksama di sini. Setelah pemeriksaan yang saksama, dia terkejut dengan hasilnya. Tulang-tulang di sini bukan hanya tulang domba, tetapi juga tulang sapi, tulang babi, tulang landak, dan tulang biologis lainnya, yang dapat ditemukan di sini. Ada apa? Bagaimana bisa ada begitu banyak tulang makhluk luar di sini? Wu Chen bingung. Ruang dan bahannya sangat buruk. Makhluk yang biasa dimakan adalah serangga luar angkasa. Beberapa makhluk lain, seperti Fata Morgana, juga menjadi objek tangkapan manusia. Namun, dia belum menemukan sapi, domba, dan makhluk lain di sini. Karena tidak ada makhluk seperti itu di sini, maka, tulang-tulang makhluk ini, mengapa mereka ada di sini? Intuisi memberitahunya bahwa pasti ada rahasia besar yang tersembunyi di sini. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, Wu Chen memikirkan kuncinya. Dia ingat bahwa dia pernah diburu oleh burung-burung aneh sebelumnya. Dalam proses melarikan diri, dia sepertinya mendengar sebuah kalimat, bagaimana itu diucapkan. Wu Chen memikirkannya dengan saksama. Segera, dia mengingatnya. Tampaknya berkata, tetua, saudara seperguruan Liu seharusnya adalah tempat yang mereka sebutkan. Ya, itu dia. Wu Chen menepuk pahanya, dan akhirnya dia ingat. Saat itu, ketika dia mendengar 3 kata dari saudara seperguruan Liu, dia juga secara tidak sadar merenungkan 3 kata dari Liu Xiaohui. Saat itu, dia mungkin tidak terlalu memperhatikan kalimat ini. Sampai sekarang, dia tidak menanggapinya. Sebenarnya, ada banyak informasi yang tersembunyi dalam kalimat ini. Di sini, kita dapat dengan berani menebak bahwa saudara seperguruan Liu Xiaohui dalam populasi adalah Liu Xiaohui. Kemudian, kalimat ini berarti bahwa Liu Xiaohui pernah datang ke suatu tempat di dekat sini, yang sangat mungkin, karena sebelumnya, Liu Xiaohui dan kelompoknya telah terperangkap di Gunung Iblis selama 5 bulan, dan mereka tidak dapat menemukan jalan keluar sama sekali.
Ada banyak tempat untuk dikunjungi pada waktu bulan itu, yang berarti bahwa adalah mungkin untuk pergi ke semua sudut gunung. Oleh karena itu, Liu Xiaohui telah berada di sini, bahkan di tempat dia sekarang, dan pihak lain telah berada di sini, yang sangat mungkin. Pada saat ini, Wu Chen memisahkan kalimat ini lagi, dan menganalisisnya dari kata-kata ini. Kakak seperguruan Liu, sekarang telah ditentukan sebelumnya bahwa Liu Xiaohui adalah yang pertama. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Mereka tidak sulit untuk dijelaskan. Pada saat itu, ada lebih dari 10 orang yang mengikuti Liu Xiaohui. Mereka adalah tim. Sebenarnya, tidak ada makna khusus di tempat yang disebutkan, yaitu, mereka telah berbicara tentang suatu tempat di dekatnya. Mari kita tentukan secara tentatif sebagai tempat di mana dia sekarang. Bagaimanapun, itu bukan di sini atau di dekatnya, yang tidak membuat perbedaan. Namun, setelah menganalisis kata-kata ini dengan saksama, Wu Chen menemukan beberapa masalah. Mengapa Liu Xiaohui menyebutkan tempat ini, bukan tempat di mana dia mengangkat tinjunya? Selain itu, Liu Xiaohui bukan satu-satunya yang menyebutkan tempat ini, tetapi orang lain juga menyebutkannya, yang membuktikan bahwa tempat ini sangat aneh dan layak untuk deskripsi utama mereka. Hal ini membuat orang bertanya-tanya tempat seperti apa yang layak disebutkan, dan tempat seperti apa yang aneh di sekitar sini. Segera, dia melihat tulang-tulang di bawah, dan tiba-tiba dia memiliki tebakan yang berani. Mungkin, ini adalah tempat yang disebutkan Liu Xiaohui. Karena tempat ini, ketika dia pertama kali tiba, terasa sangat aneh. Ada banyak tulang di tanah, dan banyak di antaranya adalah tulang hewan di dunia luar. Liu Xiaohui seperti dia, mereka datang dari dunia luar. Tidak mungkin mereka tidak tahu tulang hewan seperti sapi dan domba. Saat ini, kembali ke pertanyaan awal, mengapa ada tulang sapi dan domba di sini, dan dari mana asalnya? Memikirkan hal ini, Wu Chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan memarahi dirinya sendiri karena telah bertindak bodoh. Tidak jelas dari mana tulang sapi dan domba itu berasal. Tulang-tulang itu pasti berasal dari dunia luar, karena tidak ada makhluk seperti itu di luar angkasa.